Matematika Wajib kelas 12 dengan kompetensi dasar menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Yang pertama, kita mulai dengan faktorial. Faktorial itu dilambangkan dengan n faktor. Jadi, maaf, n tanda seru ini. Jadi, n faktorial. Faktorial itu tanda seru. Bentuk umumnya, jadi n faktorial itu sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dan seterusnya sampai 3 dikali 3 kali 2 kali 1. Jadi sampai dikali bilangan terkecilnya 1. Contoh, 0 faktorial. Nah, khusus untuk 0 faktorial itu 1. Nah, 1 faktorial berarti ya 1, karena sudah paling kecil 1, bilangan terkecil. 2 faktorial berarti 2 kali 1, jadi bilangannya menurun. 2 kali 1 berapa? 2, jadi kalau ditanya berapa 2 faktorial? 2 faktorial itu 2. Nah, misal ini 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikalikan semuanya. Nah, di sini ketemu 120. Nah, biasanya 5 faktorial itu pun bisa diubah menjadi 5 kali 4 faktorial. Ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini kan sebenarnya bisa disederhanakan menjadi 4 faktorial. Makanya 5 kali 4 faktorial itu sama saja dengan 5 faktorial. Atau juga sama dengan 120. Ini biasanya digunakan jika untuk menghitung permutasi atau kombinasi atau memanipulasi hitungan agar sederhana. Nah, bisa juga kita tulis menjadi seperti ini. 5 kali 4 kali 3 faktorial, berhenti di 3 faktorial. Karena apa? 3 faktorial itu ketika dijabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Jadi sama saja kan? Jadi 5 faktorial bisa juga kita ubah menjadi 5 kali 4 faktorial atau 5 kali 4 kali 3 faktorial. Itu hanya untuk manipulasi. Nah, sekarang kalau 8 faktorial. 8 faktorial ya 8 kali 7 sampai 3 kali 2 kali 1. Atau bisa ditulis juga 8 kali 7 kali 6 faktorial. Bisa juga berapa? Bisa juga 8 kali 7 faktorial bisa. Atau 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial juga bisa. Nah, hasilnya bisa dihitung. Nah, sekarang ketika dia 9 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, ini tadi fungsinya penyederhanaan seperti ini. Fungsinya seperti ini. 9 faktorial dibagi 5 faktorial. Kalau kita itu mau menghitung lengkap, berarti kan 9 kali 8 kali bla bla bla, 3 kali 2 kali 1 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kan panjang. Sehingga kita bisa menuliskannya, karena yang bawah ini ada yang lebih kecil dari 9, maka 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorialnya berhenti. Nah, yang bawah 5 faktorialnya tetap. Karena pembagian ada yang sama, 5 faktorial dicoret sama-sama. Nah, berarti 9 faktorial dibagi 5 faktorial, tinggal ini menghitungnya, 9 kali 8 kali 7 kali 6. Nah, berarti hasilnya 3024. Jadi ini hanya sederhana faktorial itu hitungannya. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Aturan perkalian. Aturan perkalian terdiri dari 2 atau lebih kejadian. Banyak cara, maaf ini kurang huruf K. N1 kali N2 kali dan seterusnya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ketika kita ke contoh soal. Ini masih rumus-rumus umumnya. Sekarang ke permutasi. Permutasi adalah susunan unsur-unsur yang berbeda dalam urutan tertentu. Nah, ini Ibu beri warna merah. Artinya yang kita perhatikan adalah urutan. Pada permutasi, urutan sangat diperhatikan sehingga karena sangat diperhatikan, AB itu tidak sama dengan PA. Itu berarti kita menggunakan aturan permutasi. Misalkan kita
sebut bilangan aja yang lebih mudah. 32 ketika kita balik dengan 23. Sama tidak? Tidak sama. Nah, hal seperti ini, inilah permutasi. Berbeda ketika kita berbicara Nina dan Amanda. Nina dan Amanda dengan Amanda dan Nina sama tidak? Nanda bersama siapa mainnya? Nina dengan siapa? Nina dengan Amanda. Pasangannya Nina Amanda dengan Amanda dan Nina sama nggak? Sama. Nah, kalau yang seperti ini berarti bukan permutasi karena dia sama. Tetapi ketika dia dibalik itu berbeda menjadi tidak sama, itu artinya permutasi. Nah, rumusnya untuk permutasi R unsur dari N unsur ditentukan dengan rumus P N, R itu sama dengan, hati-hati ini rumusnya, N faktorial dibagi N dikurang faktorial. Jadi di sini diberi kurung dulu, N dikurang faktorial, N dikurang R-nya. Baik, contohnya. Jadi di sini karena kita baru membahas rumusnya ya, jadi sederhana saja. Permutasi 2 dari 4, membacanya permutasi 2 dari 4. Atau kalau membaca biar mudah, permutasi 4,2. Sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial yang atas tetap, 4 dikurang 2-nya 2, berarti bawahnya 2 faktorial. Pembagian faktorial, berarti 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 faktorial berhenti. Karena apa? Di bawah juga ada 2 faktorial. Karena 2 faktorialnya sama, kita sederhanakan sehingga tinggal 4 kali 3. Ketemu 12. Jadi permutasi 2 dari 4 itu hasilnya 12. Kita lanjutkan ke permutasi dengan unsur yang sama. Jadi permutasi tapi ada unsur yang sama. Ditentukan dengan rumus P N, K, L, M itu sama dengan N faktorial. Jadi N itu keseluruhannya. Nah, ini yang sama, K, L, M itu ada unsur yang samanya di sini. Berarti per K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Contohnya, nanti kita ke permutasi siklis dulu. Permutasi siklis atau melingkar ditentukan dengan rumus N dikurangi 1 faktorial. Jadi kalau ada 10 berarti ya 10 dikurang 1 faktorial. Nanti akan lebih jelas ketika ke contoh soal. Tapi kita ini cukup. Selanjutnya kombinasi. Untuk rumus kombinasi. Kombinasi adalah susunan unsur-unsur tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau untuk kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Nah, di sini. Bedanya dengan permutasi, kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi R unsur dari N unsur dinotasikan dengan C, N, R. Maaf, ini diberi kurung dengan rumus C R dari N, kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Jadi hampir mirip dengan permutasi, bedanya di sini. Kalau kombinasi, pernya ini masih ada dikali R faktorialnya. Kalau permutasi kan tidak. Ya, silahkan. Jadi rumus-rumus ini harus dipahami dan dihafalkan dulu pastinya untuk memahaminya. Lanjut, kita ke contoh aturan perkalian. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 akan dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat yang lebih besar dari 400 adalah
kita akan menyusun 3 buah bilangan. Maaf, bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan, maka kita siapkan dulu 3 kotak. Karena 3 angka. Nah, ada syarat bahwasanya dia lebih besar dari 400. Kalau lebih besar dari 400 di sini, perhatikan, bilangannya berapa aja sih yang bisa lebih dari 400? 432. Lebih dari enggak? 423. 523. 241. 241. Lebih dari enggak? Oh, tidak. Berarti kalau kita tahu dia itu lebih dari 400, kemungkinan bilangan pertamanya berapa? Angka pertamanya bisa 4, karena di sini tidak ada 0. Berarti kan bisa pasti lebih dari 400. Kemudian bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 9. Jadi ada berapa kemungkinan? 5. Maka kemungkinan yang pertama itu adalah 5. Kemudian untuk bilangan keduanya, angka keduanya ini, di sini ada kata berlainan. Kalau berlainan, berarti di sini jumlahnya dikurangi 1. Ada berapa banyaknya angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan sudah dipakai 1 di sini. Anggap sudah dipakai 1 di sini. Jadi satu kotak ini 5 itu bukan 5 angka dipakai bersama-sama, tapi kan satu-satu namanya bilangan. Jadi satu kotak ini mewakili 1 angka. Jadi dari 7 angka yang tersedia sudah dikurangi 1 angka. Berarti tinggal di sini berarti kan 7 dikurang 1. Berapa? 6. Betul sekali. Berarti sudah ada berapa angka yang dibuat? 1, 2 angka. Kalau sudah 2 angka berarti di sini berarti ya 7 dikurangi 2 angka. Berapa? 5. Betul sekali. Nah, berarti ada yang pertama ini, angka pertama ada 5 kemungkinan, angka yang kedua ada 6 kemungkinan, angka yang ketiga ada 5 kemungkinan. Sehingga banyaknya bilangan yang dapat dibuat lebih dari 400. Ada berapa bilangan? Ya tinggal dikalikan. Jadi 5 kali 6 kali 5. Berapa hasilnya? 150. Jadi kesimpulannya, banyaknya susunan bilangannya adalah 150. Jadi kalau sudah diketahui kemungkinan angkanya berapa banyaknya ini, kemudian tinggal dikalikan. Bisa dipahami? Contoh permutasi. Dari 7 orang calon pelajar teladan di suatu daerah akan dipilih 3 orang pelajar teladan 1, 2, dan 3. Berapa cara susunan pelajar yang mungkin akan terpilih sebagai teladan 1, 2, dan 3? Sekarang Ibu bertanya terlebih dahulu. Juara 1, 2, dan 3. Misalkan juara 1 si A, juara 2-nya si B, juara 3-nya si C, dengan juara 1-nya si B, dan juara 2-nya si A, juara 3-nya si C, sama nggak ini? Sama tidak? Yo, jelas berbeda. Mau nggak? Misalkan kalian juara, kalau dianggap sama, kalian sebenarnya juara 1. Ya udah, kamu jadi juara 2 aja lah. Aku yang juara 1. Mau nggak? Nggak mau kan? Ini artinya urutan diperhatikan. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu berbeda, kecuali kalau mau menyusun kelompok. Kalau kelompoknya terdiri dari si A dan si B, dengan si B dan si A itu sama, itu penyusunan kelompok sama. Tapi kalau tingkatan, jadi lebih mudahnya permutasi itu jika tingkatannya diperhatikan, tingkatan atau urutan. Jadi kalau yang seperti ini, A, B, C dengan B, A, C itu berbeda, berarti dia adalah, betul sekali, permutasi. Sehingga untuk menjawab ini, caranya adalah ya sudah kita gunakan permutasi 7,3 atau 3 dari 7. Kenapa? Karena kita
kita akan mengambil 3 orang dari 7 orang. Caranya seperti tadi, tinggal 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3. Sehingga ketemu 210. Sebenarnya kalau permutasi dengan aturan perkalian pun bisa kita membuat kotak. Seperti ini. Ini juara 1, juara 2, juara 3. Yang kemungkinan juara 1 ada berapa calon? Ya, ada 7 karena semua memperebutkan juara 1. Ternyata juara satunya sudah terpilih. Berarti tinggal berapa orang yang memperebutkan posisi kedua? Tinggal 6. Dari mana? 7 dikurangi 1. Ini tadi yang juara 1. Kemudian untuk memperebutkan juara 3, berapa orang? Karena sudah ada 1 orang juara 1, 1 orang juara 2, berarti kan sudah 2 orang yang terpilih. Berarti tinggal 7 dikurangi 2. Berapa? Berarti ada 5 kemungkinan. Nah, sama kan? Nanti berapa banyak? Ya tinggal dikalikan. Jadi permutasi dengan aturan perkalian itu seprinsip, satu prinsip. Oke? Bisa dipahami? Kalau sudah contoh permutasi, kita ke contoh kombinasi. Nah, di sini setiap 2 warna yang berbeda dicampur dapat menghasilkan warna baru yang khas. Banyak warna baru yang apabila disediakan 5 warna yang berbeda adalah. Nah, sekarang ini mau mencampur warna. Sekarang pertanyaannya, ketika warna merah dicampur dengan kuning, apakah sama dengan warna kuning dicampur dengan warna merah? Bagaimana? Ya sama, wong warnanya sama dicampurkan, ya pasti hasilnya sama. Nah, kalau berbeda susunan ini tapi sama nilainya, berarti urutan tidak diperhatikan. Kalau urutan tidak diperhatikan, berarti dia kombinasi. Sehingga untuk menjawabnya, ya sudah, kita gunakan kombinasi 2 dari 5. Caranya 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial. 5 faktorial tetap, 2 faktorial tetap, 5 dikurang 2-nya menjadi 3 faktorial. Menghitungnya 5 kali 4 kali 3 faktorial, berhenti saja karena di bawah ada yang sama. Kemudian 2 faktorial kita pecah menjadi 2 kali 1, 3 faktorialnya tetap. Karena 3 faktorialnya itu sama, kita coret. Sehingga tinggal 5 kali 4. 5 kali 4, 20 dibagi 2 kali 1 kan 2. Berarti 20 dibagi 2. Hasilnya 10. Baik, untuk hari ini cukup itu saja terlebih dahulu. Singkat saja, hanya prinsip konsepnya dulu aja, permutasi, aturan perkalian, dan kombinasi. Untuk lebih jelasnya, latihan soal akan Ibu bagi nanti latihan soalnya. Berupa file saja untuk banyak latihan soalnya, karena kalau dijelaskan dalam video akan banyak. Baik.